Salam, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan dimanapun berada. Syukur bagi Tuhan yang menganugerahkan kembali hari yang baru ini. Kesehatan, sukacita dan damai sejahtera dihadirkan oleh Tuhan bagi kita sekaliannya. Sejenak sebelum kita melaksanakan segala aktivitas pekerjaan-pekerjaan kita sepanjang hari ini, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk boleh menjadi tanah yang baik, tanah yang subur di mana benih firman Tuhan berakar, bertumbuh, dan berbuah. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa dalam surga, Allah yang telah menjaga, memelihara, dan memberkati hidup kami sepanjang malam di dalam istirahat yang Tuhan telah menjagai dan memberkati kami, hingga kami boleh ada di pagi hari ini sebagai anugerah dari Tuhan semata. Karena itu Tuhan, sebelum kami menjalani seluruh aktivitas kehidupan kami sepanjang hari ini, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berkatilah hati dan pikiran kami sekaliannya, untuk boleh Tuhan menerima dengan sukacita, bahkan dengan sungguh-sungguh melakukan setiap firman-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, dalam Yesus Kristus kami berdoa kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini, Senin 21 Maret 2022, sebagaimana yang tertulis dalam kitab Wahyu 10 ayat 11. Wahyu 10 ayat 11 dengan judul perikop kitab terbuka. Demikian firman Tuhan. Maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, sebagaimana kita semua tahu bahwa kitab Wahyu ini adalah kitab yang diberikan oleh Tuhan, diperlihatkan kepada Yohanes ketika dia berada di Pulau Patmos dalam pengasingan atau dalam pembuangan. Di dalam firman Tuhan kita pada pagi hari ini kembali diingatkan di mana kitab yang terbuka itu adalah sebuah gambaran bagaimana kehendak Tuhan hendak dinyatakan. Maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Artinya masih ada diberikan waktu dan kesempatan. Sebagaimana renungan firman Tuhan kita pada hari Minggu yang baru saja kita lalui. Penggarap kebun anggur itu, di mana pohon ara yang ada di tengah-tengah kebun anggur itu, yang sudah sewaktunya berbuah namun tidak berbuah, memohon kepada Tuhan pemilik kebun anggur itu untuk membiarkan hidup dalam tahun ini atau tahun yang akan datang, agar dia boleh diberi kesempatan untuk menggali lubang, memupuk, dan lain sebagainya. Demikian juga kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini memerintahkan setiap orang yang menjadi pelayan Tuhan di tengah-tengah dunia ini
atau sebagai apapun itu bentuknya, diingatkan dengan firman Tuhan ini bahwa kita harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Waktunya masih diberikan kesempatan agar semakin banyak orang yang percaya, bertobat, dan sungguh-sungguh mencintai dan mengasihi Tuhan di dalam hidup dan kehidupannya, sehingga mereka tidak mengalami penghukuman yang daripada Tuhan, tapi memperoleh kehidupan keselamatan yang kekal di tengah-tengah kerajaan surga. Karena itu lakukanlah terus pelayanan-pelayanan kita selagi masih diberikan waktu, selagi masih diberikan kesempatan, selagi masih kita diberikan napas dan kehidupan. Pergunakanlah sebaik mungkin. Pakailah setiap kesempatan, talenta, karunia untuk memberitakan firman Tuhan, memberitakan tentang kerajaan surga, memberitakan tentang pertobatan, agar banyak orang semakin dekat beriman percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara dimanapun berada, marilah kita melihat kesempatan hidup yang masih Tuhan berikan bagi kita untuk sungguh-sungguh melaksanakan tugas panggilan kita sebagai orang-orang percaya di tengah-tengah dunia ini. Selamat melakukan segala aktivitas pekerjaan-pekerjaan kita sepanjang hari ini. Karena Tuhan senantiasa hadir, menemani, menjagai, memelihara, dan memberkati kita sekaliannya dimanapun berada. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami bersyukur kepadamu atas anugerah kehidupan, kesempatan yang masih Tuhan percayakan kepada kami. Sebagaimana firman-Mu pada pagi hari ini, Engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Adalah sebuah pesan firman Tuhan bahwa kami harus terus bekerja, berkarya, sampai akhirnya kami menyelesaikan semuanya dengan baik. Sampai akhir hidup kami boleh mempertanggungjawabkan setiap kesempatan dan waktu yang Tuhan berikan. Kiranya kasih setia Tuhan, kuasa-Mu menjaga dan memelihara setiap kehidupan kami. Kami serahkan Tuhan, apapun yang hendak kami lakukan, apapun yang kami pikirkan, biarlah itu kami serahkan kepadamu. Terpuji, termulialah Engkau Bapa. Dalam Yesus Kristus juga kami berdoa bermohon, kuasa-Mu menyembuhkan setiap saudara-saudara kami yang sedang terbaring sakit. Kuasa-Mu juga memberikan roh perdamaian kepada pemimpin-pemimpin negara yang sedang bertikai berperang, Rusia dan Ukraina. Kiranya mereka menemukan jawaban yang terbaik, solusi perdamaian. Dan juga kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin gereja-gereja yang ada di tengah-tengah dunia ini, termasuklah yang ada di Rusia dan Ukraina, bahkan pemimpin-pemimpin gereja yang ada di Eropa, boleh menjadi pendorong, pembawa suara kenabian yang daripada Tuhan, agar perdamaian itu boleh diwujud nyatakan. Inilah doa dan permohonan kami yang kami persembahkan kepadamu Tuhan di pagi hari ini. Kiranya berkenan Engkau menjawab sesuai dan seturut waktu dan kehendak-Mu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.
Selamat pagi, sampai berjumpa.